Nah, sekarang pembelajaran kita adalah pembuatan pola. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya ingin nanya kabar kalian dulu deh adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik, kurang baik, atau tidak sebaik? Ada yang tidak baik hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Nah, di sini sebelum kita memasuki pembelajaran kita pembuatan pola, di sini Miss ingin tanya deh. Ada yang tahu apa itu pola dasar? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh diangkat tangannya. Boleh diangkat tangannya? Oke, nggak apa-apa kalau kalian belum tahu. Mungkin karena ini adalah pembelajaran pertama kalian, pembuatan pola, dan ya mungkin kalian juga belum mencari tahu lebih dalam apa itu pola dasar ini dan sebagainya. Baik, sebelum kita memasuki inti dari pelajaran hari ini, Miss akan menjelaskan tentang apa itu pola dasar. Pola dasar yaitu suatu pola yang diciptakan untuk diubah menjadi berbagai jenis model busana. Pola dasar juga diartikan sebagai pola yang dihasilkan dari ukuran suatu objek tertentu dan belum mengalami proses pecah pola. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan fungsi pola dasar. Pola dasar menjadi langkah awal di proses konstruksi suatu model busana. Pola dasar menjadi landasan pembuatan suatu busana agar bisa dipecah pola sesuai model yang diinginkan. Oleh karena itu, fungsi pola dasar yang pertama ada satu, alat untuk mengembangkan pola asli. Yang kedua, alat untuk mengembangkan kreativitas dari desain baru. Baik, di sini Miss akan kasih tahu beberapa jenis pola dasar yang umum digunakan oleh orang-orang. Yang pertama ada pola dasar sederhana, pola dasar Meineke, pola dasar dressmaking, dan pola dasar Schoen. Nah, di empat ini mungkin yang paling umum digunakan atau yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. Mungkin karena itu sebenarnya tergantung diri kita. Diri kita lebih enak memahami di pola dasar yang mana. Misalnya pola dasar sederhana, pola dasar Schoen, Meineke, dan dressmaking. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sebelum kita ke pembuatan pola, Miss mau kalian membuat satu kelompok yang bersih 2 orang supaya kalian mengukur badan teman kalian. Kan tidak mungkin kalian sendiri mengukur badan kalian. Emang kalian bisa? Enggak kan? Nah, jadi Miss mau kalian satu kursi, satu bangku itu satu kelompok biar mudah, biar tidak geser sana, geser sini, oke? Nah, sebelum kalian mengukur badan teman kalian, Miss mau kalian nonton tutorial cara mengukur badannya terlebih dahulu supaya kalian memahami yang mana yang saja yang mau diukur. Ngerti? Oke, sekarang kita akan menonton video tutorialnya terlebih dahulu. Oke, ini dia video tutorialnya. Untuk mengukur badan ini, teman jahit membutuhkan alat ukur seperti pita meteran seperti ini. Nah, meteran ini terdiri dari 2 ukuran, yaitu ukuran cm yang biasa digunakan oleh orang Asia. Seperti kita di Indonesia, kita akan menggunakan cm. Sedangkan untuk yang di sebaliknya adalah inci. Nah, inci biasanya digunakan oleh orang Eropa ataupun Amerika. Nah, untuk kita akan gunakan yang cm. Dan yang kedua adalah feather band. Nah, feather band ini bisa digantikan dengan tali yang lainnya seperti pita satin ataupun tali-tali yang lainnya juga. Nah, feather band ini kegunaannya adalah untuk mengikat bagian-bagian dari badannya yang sulit diraih ketika kita mau mengukur badan sendiri. Nah, ini nanti akan kita contohkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kalau misalnya ada feather band bisa digantikan dengan pita satin atau yang lainnya. Yang penting tali. Dan yang ketiga adalah sediakan juga buku dan alat tulis untuk mencatat. Pada umumnya ada 4 ukuran yang akan kita ambil. Yang pertama adalah lingkar. Lingkar terdiri dari lingkar leher, lingkar badan atau lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar panggul, lingkar pesat, lingkar paha, lingkar lutut, dan lingkar pergelangan kaki bawah. Kemudian lingkar ketiak, lingkar lengan atas, lingkar siku, lingkar pergelangan tangan, dan lingkar kepalanya. Yang kedua adalah lebar. Lebar terdiri dari 2, yaitu lebar muka atau lebar dada, dan yang di belakang lebar punggung. Yang ketiga adalah panjang. Panjang terdiri dari panjang badannya atau panjang bajunya, panjang celana, panjang baju atas, panjang rok, panjang lengan, panjang muka, panjang sisi, panjang punggung, dan panjang bahu. Dan yang terakhir yang keempat adalah tinggi. Tinggi terdiri dari tinggi panggul, tinggi duduk, dan tinggi puncak payudara. Sebelum kita mengukur badan, pastikan dulu feather bandnya sudah menempel di bagian badan model seperti ini. Saya contohkan untuk satu, kita pasangkan di bagian pinggangnya. Nah, bagian pinggang itu cari bagian yang paling terkecil dari bagian pinggangnya. Dengan feather band ini akan memudahkan kalian pada saat kita mengukur pinggang. Kita talikan aja. Jangan terlalu kencang ataupun terlalu kendor. Seiring nanti pergerakan kita pada saat mengukur dan nanti modelnya juga bergerak, maka pinggangnya akan terbentuk sendiri. Jadi tidak perlu khawatir di bagian mana pinggang yang akan kita ukur. Tip pada saat kita mau mengukur model, yang pertama adalah pastikan model berdiri dengan tegap dan tidak memutar badan model. Jadi kita yang harus mengitari modelnya pada saat kita mengukur badannya. Yang pertama kita ukur lingkar badan. Jadi lingkar badan, pastikan feather bandnya melingkar pada bagian yang tertinggi dari puncak payudaranya dan melingkar sampai ke belakang. Harus rata ya, jangan sampai ada yang miring-miring sebelah. Nah, itu kita lingkari juga meterannya.
pastikan rata, tidak ada yang miring. Cukup satu jari aja yang masuk dalam meterannya. Selanjutnya ditambahkan dengan 4 cm atau kelonggaran sesuai dengan selera. Yang kedua, kita akan ukur lingkar pinggangnya. Pastikan vertebranya melingkar di bagian yang terkecil dari pinggangnya. Nah, untuk model yang langsing, kita bisa taruh vertebranya seperti ini karena ini akan ikutin bagian terkecilnya. Tips untuk yang perutnya buncit atau big size, kita bisa gunakan pinggangnya itu yang sejajar dengan siku. Jadi, lengannya dipastikan lurus, ambil bagian sikunya, lalu kita sejajarkan itu bagian pinggangnya. Atau yang kedua, ambil di bagian paling belakang, bagian punggung yang menjorok ke belakang. Itu adalah bagian pinggang yang akan kita ambil untuk yang berbadan gemuk ataupun big size ataupun perut buncit. Sekarang kita langsung ukur pinggangnya, kita lingkarkan meteran, ikutin vertebranya. Nah, seperti ini. Masukkan satu jari ke dalam meterannya, lalu tambahkan 2 cm untuk kelonggaran. Selanjutnya kita ukur lingkar panggulnya. Lingkar panggul, pastikan vertebra berada di lingkar panggul yang terbesar. Kita lingkarkan meterannya seperti ini. Masukkan satu jari ke dalam meterannya, lalu tambahkan 2 cm untuk kelonggaran. Selanjutnya kita akan ukur lingkar lehernya. Nah, diukur melingkar pada lehernya, jangan terlalu kencang ya teman jahit. Nah, seperti ini. Boleh agak sedikit diturunkan sedikit. Masukkan satu jari aja ke dalam meterannya. Selanjutnya kita ukur lebar muka. Lebar muka letaknya ada di bawah. Cekukan yang ada di leher, ambil tarik 5 cm, itulah letak lebar mukanya seperti ini. Diambil dari sudut atau ujung bagian kanan ketiak sampai dengan kiri. Seperti ini, jangan terlalu masuk ya. Panjang muka diukur dari cekukan leher sampai dengan batas vertebra yang ada di pinggang. Selanjutnya kita akan ukur tinggi puncak atau tinggi puncak payudaranya. Jadi kita ukur dari pangkal bahu sampai dengan puncak payudaranya. Seperti ini. Selanjutnya kita ukur jarak dada. Jarak dada kita ambil dari puncak payudara kanan sampai dengan kiri. Seperti ini. Kemudian kita akan ukur lebar punggung. Lebar punggung letaknya turun 10 cm dari tengkuk leher ke bawah. Diukur dari ujung ketiaknya sebelah kanan sampai dengan sebelah kiri. Seperti ini. Selanjutnya kita akan ukur panjang punggung. Panjang punggung diukur dari tulang tengkuk leher di sini sampai dengan garis pinggang yang ada vertebranya. Selanjutnya kita akan ukur di bagian panjang sisinya. Panjang sisi kita ukur dari garis dada yang ada di bawah ketiak ya, sampai dengan garis pinggangnya seperti ini. Selanjutnya kita akan ukur panjang bahunya. Panjang bahu diukur dari pangkal bahu sampai dengan ujung bahunya. Jadi di sini ada vertebra untuk bagian lingkar ketiaknya, maka itu jadi batasnya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan ukur bagian panjang lengannya. Panjang lengannya ini kita tekuk sedikit bagian lengannya. Lalu kita akan ukur dari ujung bahu yang ada vertebranya ini lurus ke bagian sikunya, lalu ke samping sampai dengan panjang yang diinginkan. Seperti ini. Kenapa pada saat ukur panjang lengannya posisi lengan harus nekuk seperti ini? Nah, ini tujuannya agar pada saat jadi baju, panjang lengannya ini nggak ngatung. Jadi mau gerak apapun itu panjangnya tetap sama. Selanjutnya kita ukur lingkar ketiak. Lingkar ketiak kita ukur melingkar pada sisi ketiaknya yang sudah ada vertebranya ini. Cukup satu jari dimasukkan ke dalam meterannya. Selanjutnya lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas kita ambil sekitar 12 cm dari sisi ujung bahunya ke bawah seperti ini. Kita lingkarkan meterannya dan masukkan satu jari ke dalam meteran. Selanjutnya kita ukur lingkar siku. Lingkar siku kita lingkarkan pada siku. Masukkan satu jari ke dalam meterannya. Selanjutnya kita akan ukur bagian lingkar pergelangan tangan atau kita akan ambil pada bagian lingkar kepalanya. Lingkar kepala kita lingkarkan meterannya dan masukkan satu jari ke dalam meteran. Selanjutnya kita akan ukur di panjang bajunya. Panjang baju ini selera ya, mau panjangnya seberapa. Diukurnya dari pangkal bahu sampai dengan panjang baju yang diinginkan. Misalnya mau sampai di paha seperti ini. Lingkar pesat diukur melingkar dari pinggang depan sampai dengan pinggang belakang. Namun untuk tingginya ini bisa disesuaikan dengan selera ya, bisa di pinggang atas ataupun di pinggang yang bawah seperti ini. Selanjutnya kita akan ukur tinggi panggulnya. Tinggi panggul diukur dari vertebra yang ada di pinggang sampai dengan vertebra yang ada di pinggul atau panggul yang ada di sini ya. Selanjutnya kita akan ukur pada bagian tinggi duduknya. Diukur pada bagian garis pinggang, letak vertebranya sampai dengan batas tempat duduknya seperti ini. Sekarang kita akan ukur di bagian lingkar paha. Lingkar paha kita ukur melingkar di bagian pahanya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan ukur pada bagian lutut. Bagian lutut kita lingkarkan meterannya pada lingkar lututnya. Selanjutnya adalah kita akan ukur bagian lingkar pergelangan kakinya. Dilingkarkan pada bagian lingkar pergelangan kakinya, dikendorkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah panjang celana atau panjang roknya. Diukur dari bagian pinggang sampai dengan panjang yang diinginkan. Terima kasih ya teman jahit sudah nonton video kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu ya di seri manual berikutnya. Let's all together. Setelah kalian nonton video tutorial tadi, sekarang Miss mau kalian ngukur badan teman kalian. Di sini Miss kasih waktu 20 menit untuk kalian saling mengukur ya adik-adik. Oke, waktu pengukuran selesai. Waktunya sudah habis untuk pengukuran. Sekarang kita lanjut ke pembuatan pola. Nah, sama seperti yang pengukuran tadi, Miss mau kalian nonton tutorialnya dulu. Gimana cara pembuatan polanya? Ngerti? Oke. Mari kita sama-sama nonton videonya. Dalam pembuatan pola dasar badan wanita sistem praktis, ukuran yang diperlukan adalah sebagai berikut. Berikut contoh ukuran yang digunakan. Jarak titik A ke B seperempat lingkar leher ditambah 2 cm. Seperempat dikali 36 ditambah 2 cm adalah 8 cm. Jarak titik B ke C sama dengan panjang muka. Panjang muka 30 cm. Jarak titik C ke D sama dengan A ke E sama dengan seperempat lingkar badan ditambah 1 cm. Seperempat dikali 88 cm ditambah 1 cm sama dengan 23 cm. Jarak titik A ke A1 sama dengan seperenam lingkar leher ditambah 1 cm. Seperenam dikali 36 cm ditambah 1 sama dengan 7 cm. Buatlah garis kerung leher menggunakan penggaris pola siku. Jarak titik A1 ke A2 sama dengan panjang bahu. Panjang bahu sama dengan 12 cm. Jarak titik A2 ke A3 turun 4 cm. Hubungkan A1 dan A3. Jarak titik B ke B1 turun 5 cm. Jarak titik B1 ke B2 sama dengan setengah lebar muka. Setengah dikali 31 cm sama dengan 15,5 cm. Jarak titik C ke C1 sama dengan seperempat lingkar pinggang ditambah 1 cm ditambah 3 cm untuk kupnat. Seperempat dikali 60 cm ditambah 1 cm ditambah 3 cm sama dengan 19 cm. Jarak titik C ke C2 sama dengan 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 cm. 1/10 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 7 cm. Jarak titik C2 ke C3 sama dengan 3 cm. Ambil titik tengah antara C2 dan C3 sehingga menjadi 1,5 cm ke kanan dan 1,5 cm ke kiri. Untuk menentukan tinggi kup, yaitu tinggi dada dikurang 2 cm. 14 cm dikurang 2 cm sama dengan 12 cm. Sempurnakan garis kupnat seperti gambar. Jarak titik C ke G sama dengan setengah panjang punggung. Setengah panjang punggung sama dengan setengah dikali 36 cm sama dengan 18 cm. Buat garis bantu dari titik G ke titik H. Gabungkan A3, B2, dan H menggunakan penggaris siku. Dari titik C turun 2 cm. Sempurnakan pola seperti gambar. Setelah tahap pembuatan pola depan selesai, lanjutkan dengan pembuatan pola badan bagian belakang. Jarak titik E ke I sama dengan D ke J sama dengan seperempat dikali lingkar badan dikurang 1 cm. Seperempat dikali 88 cm dikurang 1 sama dengan 21 cm. Jarak titik I ke K sama dengan 1,5 cm.
Jarak titik K ke J sama dengan panjang punggung sama dengan 36 cm. Jarak titik I ke I1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. 1/6 dikali 36 cm ditambah 1 cm sama dengan 7 cm. Buatlah kerung leher menggunakan garis lengkung. Jarak titik I1 ke I2 sama dengan panjang bahu sama dengan 12 cm. Jarak titik I2 ke I3 turun 3 cm. Hubungkan titik I1 dan I3. Jarak titik K ke K1 sama dengan 9 cm. Jarak titik K1 ke K2 sama dengan setengah dikali lebar punggung, setengah dikali 33 cm sama dengan 16,5 cm. Buat garis kerumunan dengan penggaris siku. Jarak titik J ke J1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3 cm. 1/4 dikali 60 cm dikurang 1 cm ditambah 3 cm sama dengan 17 cm. Jarak titik J ke J2 sama dengan 1/10 lingkar pinggang. 1/10 dikali 60 cm sama dengan 6 cm. Jarak titik J2 ke J3 sama dengan 3 cm. Ambil titik tengah antara J2 dan J3 sehingga menjadi 1,5 cm ke kanan dan 1,5 cm ke kiri. Untuk menentukan tinggi kupnat belakang, yaitu turun 5 cm dari garis H. Hubungkan setelah pola badan belakang terbentuk sempurna. Sekarang sertai dengan keterangan pola. Pertama, gunakan pensil berwarna merah untuk menambahkan pola dasar badan bagian depan. Yang perlu diperhatikan adalah pada garis tengah muka, garis dibuat menyerupai garis titik. Untuk menandakan garis tersebut merupakan garis lipatan kain. Lalu beri arah serat dan keterangan tengah muka. Selanjutnya, gunakan pensil berwarna biru untuk menambahkan pola dasar badan bagian belakang dan ulangi langkah seperti pemberian keterangan pola badan bagian depan. Selesai sudah langkah-langkah pembuatan pola dasar badan sistem praktis dengan skala 1/4. Semoga bermanfaat. Oke, tadi kita sama-sama udah menyaksikan video tutorial pembuatan polanya. Nah, sekarang Miss mau adik-adik yang mengerjakan membuat polanya sesuai tutorial yang sudah kita tonton bareng-bareng. Oke? Nah, dalam pembuatan pola ini kalian butuh berapa menit atau berapa waktu untuk mengerjakan polanya? Pola depan dan pola belakang. 10 menit cukup? Adik-adik, 10 menit cukup? Kurang ya? 20 menit. Oke, sekarang Miss kasih waktu 20 menit untuk kalian membuat pola depan dan pola belakang sesuai video tutorial yang sudah kita tonton bareng-bareng tadi. Nah, kalau adik-adik kurang paham, boleh tanya kepada Miss. Oke, adik-adik? Waktu pengerjaan 20 menit ya adik-adik. Dimulai dari sekarang. Oke, semuanya, waktu pembuatan polanya sudah selesai yang bertepatan dengan habisnya jam pelajaran kita. Nah, tadi Miss udah ada periksa sebagian yang udah selesai sebelum berakhirnya timer pengerjaannya ya. Menurut Miss kayak udah bagus memahami. Ada sebagian yang memahami, ada yang mungkin kurang memahami. It's okay guys, gak apa-apa. Namanya kita belajar, jadi kita harus belajar terus. Oke, buat tugas selanjutnya di pertemuan berikutnya, Miss mau kalian sudah mengerjakan atau sudah membuat pola Meineke. Di pertemuan berikutnya harus sudah selesai. Jadi nanti Miss akan periksa gimana kalian membuat pola Meineke-nya. Mengerti? Oke, karena mata pelajaran kita sudah selesai, Miss ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, karena mata pelajaran kita sudah berakhir, sudah selesai, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah karena alhamdulillah kita diberikan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini ya adik-adik. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Bye, sampai jumpa adik-adik semuanya.